Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa mereka membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah ditumpahkan sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara Mesbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalamnya, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berkata dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-terus mengintai dan membanjirinya dengan berupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang telah diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kembali kita mendengar lanjutan dari kisah tentang Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam permenungan saya, Yesus tidak membenci orang berdosa. Yesus sangat mencintai orang berdosa yang mau bertobat dalam kehidupannya. Maka bagi saya, kecaman Yesus bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bukan untuk mengutuk mereka, tetapi untuk menyadarkan mereka atau mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan selama ini bertentangan dengan hukum kasih dari Allah sendiri. Mereka diingatkan oleh Tuhan agar mereka juga boleh kembali melakukan pertobatan dan boleh menikmati kebahagiaan yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan mengajak kita bahwa Dia Allah yang berbelas kasih, Dia Allah yang maha rahim, Dia merangkul semua orang, Dia menegur semua orang yang berbuat salah, karena Dia sangat mencintai setiap orang yang mau untuk bisa bersatu dengan Dia. Kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk tidak melihat kelemahan-kelemahan orang lain, tapi kita diajak untuk membenahi diri, agar kita juga menjadi pribadi-pribadi yang berharga di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sekali lagi, jangan sampai kita membawa orang lain masuk ke dalam neraka. Tapi justru kita diingatkan oleh Tuhan untuk mengubah hidup kita. Kita bisa mengubah orang lain kalau kita mampu mengubah hidup kita. Kita tidak bisa hanya menuntut orang lain, tapi kita juga harus menuntut diri kita. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Yang paling utama adalah hukum cinta kasih bagi sesama. Jangan hanya melihat kelemahan orang lain. Jangan menjatuhkan orang lain dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Tapi bersyukurlah karena masih ada orang yang mau berbuat baik. Bersyukur karena masih ada orang yang mau menolong sesamanya dalam kehidupannya. Mari kita belajar dari sikap Yesus yang tidak membenci siapapun. Tuhan mencintai baik orang berdosa maupun orang yang tidak berdosa.
Tuhan menghendaki agar semua orang dirangkul dan boleh menikmati kebahagiaan di surga. Mari kita berjuang untuk termasuk dalam golongan-golongan orang yang mau bertobat. Golongan orang-orang yang bertobat lalu menjadi pribadi-pribadi yang diberkati, bukan pribadi-pribadi yang digolongkan dalam orang-orang yang celaka. Pertobatan yang Anda dan saya lakukan akan terjadi sukacita besar dalam kerajaan surga. Maka jangan pernah takut untuk bertobat. Sebesar apapun dosamu, ketika engkau bertobat, Tuhan akan merangkul engkau kembali. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita diajak oleh Tuhan untuk bertobat, untuk memperbaharui diri kita. Tuhan tidak membenci siapapun, tapi Tuhan menghendaki kita melakukan pertobatan untuk menikmati kebahagiaan di surga. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih atas mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Bantulah kami agar tidak melihat kelemahan orang lain, tapi bersyukur bahwa ada orang berdosa yang mau bertobat dan kembali untuk setia dan mengikuti Engkau. Berkatilah semua mereka yang saat ini teraniaya, yang dibenci, yang ditinggalkan, yang disakitkan. Berkatilah orang-orang yang saat ini juga sedang mencari pekerjaan untuk kebutuhan hidup mereka. Semoga Engkau membantu dan menolong mereka semua. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.